Andai kata Indonesia ini mayoritas Kristen, belum tentu tidak kejam. Perhatikan kalian baik-baik. Sifat orang Kristen itu bisa lebih kejam dari mereka. Jangan kalian bilang tidak. Aduh, di Indonesia ya. Ini bukti. Kalian aja merasa, oh enggak tuh ya. Ikan gurami, orang ini paling sok tahu. Memang tahu. Kan sudah kutunjukkan WA pengikut seri semua. Yang selalu mengatakan, seolah-olah kalau dia di Indonesia disembelih. Nggak ada itu. Kalau ditangkap, betul. Karena dia sudah menghina, menista. Kenapa takut? Katanya mau jadi laskar Kristus. Baca Wahyu 21 ayat 8. Yang masuk neraka itu salah satunya apa? Penakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya teman-teman bagaimana perseteruan antara Wa'labu, Rudi Iskariot dengan Edis Tipu teman-teman, serta gerombolan-gerombolan mereka tentunya ya. Jadi saling serangnya itu udah luar biasa teman-teman. Bukan hanya hujat pribadi, bukan hanya maki-makian, tapi sudah bongkar-bongkaran. Bongkar-bongkar identitas, bongkar-bongkar isi rekening, ya, mutasi rekening sudah berapa yang ditarik, bahkan sudah merambat kemana? Ke donatur-donaturnya, sudah mulai buka-bukaan siapa donatur di belakangnya. Nama Heri Tarigan terucap teman-teman ya, terbongkar siapa Heri Tarigan, berapa banyak kontribusinya kepada para penghujat-penghujat Islam yang ada di luar negeri gitu kan. Bagaimana mereka menarik orang-orang untuk menghujat Islam dari Indonesia pindah ke Amerika. Luar biasa sekali. Dan Wa'labu sudah mengancam juga akan membongkar donatur-donatur Edis yang tinggal di Indonesia. Tetapi ini masih ditahan. Masih ditahan oleh Rudi Wa'labu. Lantaran kenapa? Karena banyak donatur Edis itu ternyata juga adalah donatur dia dulu. Ternyata adalah orang yang mensupport pembangunan rumah anak terong juga. Jadi dia masih tahan-tahan gitu. Masih tahan-tahan, kasihan gitu. Apapun cerita, mereka punya kontribusi terhadap rumah yang dia tinggalin sekarang. Walaupun sekarang donatur ini sudah tidak support dia, sehingga ada rasa kesal juga dari Wa'labu ini gitu kan. Ada rasa benci, dendam, kesal gitu. Ini dulu donatur saya, kenapa pindah jadi donatur Edis sekarang? Kenapa lagi nggak mensupport saya? Udahlah saya hajar aja, saya bongkar, biar Muslim nyari dia gitu kan. Tapi masih dia tahan. Masih dia tahan untuk jadi kartu berikutnya. Untuk menjadi senjata berikutnya. Dan dia masih menunggu apakah Edis akan menyerah dan minta maaf atau masih terus melanjutkan kan begitu. Nah ini yang terjadi teman-teman ya. Sekilas info buat kalian ketahui bagaimana perseteruan mereka, dan kalau mau lebih jelas silakan tonton video-video kita sebelumnya. Dan di sini kita akan melaporkan tentang rencana Edis untuk mendapatkan suaka. Jadi Edis dan Sofiatul sampai detik ini masih warga negara Indonesia karena belum mendapatkan ya suaka dari pemerintah Amerika. Masih menunggu, masih antri teman-teman, karena memang mendapatkan suaka Amerika itu nggak gampang. Yang mohon itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali orang-orang dari Timur Tengah, dari Meksiko, dari manapun itu ke Amerika untuk mengajukan suaka. Banyak sekali teman-teman. Jadi jangan kalian pikir oh gampang gitu datang ke Amerika minta udah, nggak teman-teman. Kecuali kamu tokoh penting. Kecuali kamu tokoh penting, misalnya kamu tokoh penggerak revolusi, ya kamu adalah tokoh oposisi yang sedang dipersekusi, sedang dizolimi oleh pemerintah, nah, itu bisa teman-teman ya, itu bisa. Kamu tokoh terkenal, ya merasa tidak aman lagi di negaramu, kamu kabur ke Amerika, kamu minta suaka, itu bisa diutamakan untuk wawancara, itu bisa diutamakan. Tapi kalau cuman tai kucing gitu kan, bukan siapa-siapa, cuman berpikir, wah kan saya terkenal, Edis kan terkenal di TV, Edis terkenal sekarang di medsos banyak penontonnya. Lah, bagi Amerika siapa kamu? Cuman kelas seperti itu teman-teman, belum jadi siapa-siapa, bahkan dibandingkan artis-artis sekalipun, ya masih kalah. Betul nggak? Sama artis-artis di Indonesia pun ya masih kalah gitu, jadi untuk apa diutamakan? Nggak segampang itu teman-teman, ya nggak segampang itu. Jadi mereka masih menunggu antrian, dan tentu saja mereka juga melengkapi data-datanya supaya makin banyak alasan-alasan mereka, bukti-bukti mereka supaya bisa minta suaka. Jadi Edis ini sedang stres teman-teman. Setengah tahun terakhir dia itu ngotot membuat chaos Indonesia dengan tujuan supaya bisa dapat suaka. Tapi ternyata nggak dapat teman-teman. Nggak dapat. Ya, nggak segampang itu dia dapat momen supaya ada alasan kuat untuk mengajukan suaka tersebut.
Jadi permohonannya gini, kalian cari dulu ya pengacara di Amerika, terus dari pengacara tersebut yang mohonkan ke pemerintah Amerika. Jadi memang ada kayak biro jasanya gitulah ya, yang ngurusin suaka-suaka ini. Dan Edis nih masih bingung, karena dia nggak dapat momentumnya. Nggak dapat momentum, saya udah ajarkan ya. Orang bisa dapat suaka itu karena dua hal. Yang pertama karena kondisi negaranya yang tidak stabil atau chaos. Contoh misalnya Indonesia tahun 98. 98 Indonesia, banyak sekali orang-orang Indonesia yang ke Amerika minta suaka itu dapat. Terutama waktu itu Chinese ya teman-teman ya. Banyak orang-orang Chinese Indonesia pindah ke Amerika, itu langsung dapat suaka karena memang kondisi Indonesia waktu itu sangat tidak memungkinkan dan dianggap sangat rasis saat itu. Ada kejadian-kejadian rasis gitu kan. Dan beritanya itu kan dunia. Beritanya itu udah dunia heboh. Terus yang kedua, yang bisa membuat kamu dapat suaka, bahwa kamu dipersekusi untuk sesuatu yang sebenarnya adalah hak kamu untuk membela dan bersuara. Yang menurut pemerintah Amerika atau negara tempat kamu minta suaka itu hal yang benar. Contohnya, kamu mengatakan kamu membela agamamu. Padahal kamu melakukan penistaan agama. Tapi di Amerika, nggak ada yang namanya penistaan agama. Kamu mau bilang Tuhan orang lain gimana pun, mereka tuh oke-oke saja gitu. Di Amerika, kamu hina presiden. Kamu bilang Donald Trump anjing, Donald Trump babi, bangsat, biadab, ya, germo. Kamu teriak. Bahkan di kantor Gedung Putih ya, di depan kamu demo seperti itu. Nggak akan ada yang nangkap kamu, teman-teman. Coba di Indonesia, kamu bilang presiden seperti itu. Kamu rekam, kamu bilang Pak Prabowo seperti itu, apa sih ditangkap? Nggak bisa, teman-teman. Jadi memang beda undang-undangnya. Jadi menurut Amerika, membahas Islam, menghina Islam ya nggak ada masalah gitu kan. Kalau menghina Kristen ya mungkin ngamuk mereka gitu. Tapi kalau menghina Islam, ya mereka akan bilang, oh nggak apa-apa kok, itu sesuatu yang nggak salah. Dan itulah yang membuat si Saipudin dapat suaka. Saipudin kan seperti itu. Jadi permohonan individu, kalau yang satu kondisi negara yang chaos. Ya, jadi yang mana yang bisa membuat Edis dapat suaka? Ya tentu saja segala cara dia lakuin. Mau cara satu atau cara kedua, yang penting bisa dapat. Yang ada di otak Edis kan seperti itu. Nah, jadi mereka sedang menunggu dan sambil menunggu ini mereka sedang membuat chaos Indonesia. Menggunakan segala cara supaya Indonesia chaos. Kita dengarkan dulu. Nanti sebentar lagi mau berangkat, tapi sebelum saya berangkat saya dapat kabar dari Amerika. Langsung kawan A1. Jadi kepada dibilang ya dari kepada Uclim, jangan kalian laporkan ke polisi sok katul bekatul teman-teman sama Edi Sidabutar. Karena mereka berdua belum dapat waktu untuk wawancara. Mereka kan sedang mengajukan suaka politik ya. Cuman sampai hari ini mereka belum dipanggil untuk wawancara. Wawancara itu penting kawan. Dia membutuhkan yang namanya satu chaos di Indonesia atau laporan polisi atau dia ada ancaman, itu yang dibutuhkan dia kawan. Jadi itulah nanti yang dibawa dia ketika wawancara. Nah, bagaimana kalau wawancaranya gagal? Ini kalau wawancaranya gagal, dia masuk ke sana pakai visa apa? Kalau dia visa wisata 6 bulan ya, atau visa apapun bisa ya. Sekarang boleh ada praduga di sini sekarang pendatang ilegal di Amerika. Makanya dia sembunyi-sembunyi, gak bisa bekerja. Kalau bekerja dia kan nanti ketangkap ya. Saya sudah dapat dari sana info. Ketika dia mengajukan suaka itu, dia tidak boleh bayar dengan cara selain cash. Makanya diambilnya uang dari Indonesia agar dia di sana membeli sesuatu itu bisa cash ya. Jadi kalau dia bilang mau mendirikan rumah apologet itu tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena dia belum dapat surat suaka itu dan dia belum dapat semua faktur pajak dan segala macamnya ya. Jadi saat ini dia berupaya untuk membuat kekacauan ya. Tujuannya apa? Agar nanti dia cepat suaka. Suaka apa? Ya, suaka politik untuk mendapat green card, kartu hijau itu ya. Nah, kalau dia nanti kawan terlalu lama di sana bisa dideportasi. Maka tekniknya nanti ketika dia sudah mau dicaplok gitu ya, dia akan pindah ke negara lain dulu. Itu biasanya SOP mereka ya. Makanya dia selalu meminta saya untuk melaporkan Edis ke polisi, tapi saya bilang saya bukan orang bodoh ya. Nah, pagi ini saya dapat WA dari Edis
anggota Edis ya. Dia bilang gini, inilah munafiknya manusia ya. Kalau sang debater mengurus Rudi Simamora, maunya gratis 100%. Kan begitu ya. Nah, saya nggak tahu siapa yang ngirimnya. Nomornya ada di tempat saya, tapi belakangnya kan titik-titik. Dia bilang gini, saya dengar ada timnya membuat donasi untuk biaya akomodasi. Udah aku bilang, banyak pencinta Edis yang fanatik. Cuman saya sebagai Kristen harusnya Edis berhenti saja live di TikTok, sebab efeknya akan memecah belah antar beragama. Nah, jadi saya dapat info sudah ada orang-orang hukum yang mau membela Edis di Indonesia. Silakan, saya tidak pernah melarang, ya. Tapi ingat, bo ya ludah dibuang. Jangan kalian lakukan seperti yang kulakukan, kumpul-kumpul donasi, malu ya. Kalian kan melarang aku kumpul donasi, maunya gratis 100%. Jadi kan kutanya sama dia, mereka bersedia tidak dibayar, kan ya. Oh bagus, ya tidak dibayar. Akomodasi transportasinya bagaimana? Rupanya galak donasi. Gak tau malu memang kawan. Kadang aku ngeri-ngeri lihat orangnya. Aduh kawan. Nah, lihat ya. Mereka sudah ngobrol-ngobrol katanya di situ kan. Wah, ntar ya. Jadi gini kawan. Memang orang ini bongak semua penggemar series. Dibong-bongi. Nah ini. Ada tim dia yang tidak mau dibayar. Saya sudah lihat katanya. Wah bagus, kita buktikan. Tidak dibayar tetapi akomodasi dan transportasi harus ditanggung. Wah kakak gue bilang. Aduh. Jadi kawan-kawan. Orang-orang ini membela Edis, membabi buta, nggak ngerti permasalahannya. Ya silakanlah. Memang data apa yang kubuka data Edis, orang data dia tahun 2024 itu. Memang goblok orang ini. Ya silakan. Saya nggak takut. Nah ini ya. Dibilangnya gini. Shalom, oh itu Rudi. Oh ya, saya lihat di TikTok itu bawa-bawa nama Bang Berry, mana ada di TikTok, di YouTube itu. Ini urusannya bisa, oh memang iya panjang melebar, biar Edis pulang. Kan kalau Edis pulang nanti bisa melakukan gugatan, laporan kepada saya kan. Pulang dia, ditangkap dulu dia, baru buat laporan ke saya, kuhadapi dia. Itu bisa terseret ke hukum. Ah biarin, kenapa? Mana ada kutakuti? Hukum pidana yang mana, menyebar informasi yang mana? Postinganmu sudah menyebar, oh biarin aja. Ini sangat berbahaya. Sementara Edis banyak pengikutnya ahli di bagian hukum. Memang pengikutku nggak ada ahli di bagian hukum. Itu harusnya berpikir dulu sebelum bertindak. Yakinlah masalah ini bisa, biarin melanjut. Ya kita lihat saja. Aku memang berharap besar biar Edis pulang. Wah kakak pulang. Itu coba itu berpikir jernih. Itu tangan kanan Yesus. Aku bukan tangan kanan Yesus lu. Kadang orang-orang ini melebih-lebihkan. Seorang pendeta hidup ini sementara toh. Edis itu memang ada rasa sombong dan pembangkang, namun ada sifat positifnya dia juga itu. Seandainya Edis TV dipersekusi Islam, jika sampai di Indonesia kemudian dia dihabisi oleh umat Islam, lihatlah kan Edis sudah membangun citra bahwa umat Islam Indonesia itu sadis kayak umat Islam di Afghanistan ya. Inilah citra yang dibangun Edis. Kan aku bilang dia tuh calon-calon teroris. Ya, demi mempertahankan kepercayaan membela Kristen. Mana ada dia membela Kristen? Dungu semua pengikut saya di sini. Dia tewas. Dan apa manfaatnya sama itu? Kepuasan. Kita Kristen sekarang malu karena kalian dua sudah berhasil membuat Kristen malu. Jadi bahan olok-olokan Islam di media sosial. Najis. Pendeta di kekristenan itu penjaga kuil Zeus. Terus aku tidak ada sifat positif. Lebih banyak sifat positifku dari Edis. Gitu kalau orang membela kan pura-pura dia bilang netral, pandak netral. Mana ada dia membela Kristen, bohong. Yang ada dia menghujat Islam. Kok tewas aja takut. Kan mati martir, masuk surga. Aku saja tak takut dan tetap di Indonesia. Ketakutan berlebihi dia karang untuk mendapat cuan. Yang malu bukan Kristen tetapi Edis dan aku. Wakak. Kami juga dipermalukan mereka dengan dalil kasih, gimana ajaran kasih. Sedangkan Rudi dan Edis cakar-cakaran, itu kata mereka. Bah, biarkan saja, Edis kan mau dapat suaka. Harus ada ribut-ribut tiap hari. Di komal-komal kalian, dua yang tidak bahan tertawan Islam. Jadi kami mau bilang apa lagi? Nyatanya memang begitu, kalian dua cakar-cakaran, Edis dan Ito sama-sama punya ego yang sama. Ya. Terus apa gunanya berkhotbah di depan umat? Sama saja kalian seperti orang Farisi. Intinya saya dengar kawan sudah saya bilang untuk pengacara, akomodasi, transportasi. Mereka bongak semua pengikut Edis ya.
Pengaku saya di sini dodong, tolol. Itu laporkan kalian lah. Apalagi kurangnya, woi, data series dibongkar. Aku kan nanti tinggal menjawab. Misalnya ini dipanggil polisi, legal standingmu apa? Edis yang melaporkan katanya. Oh, mana Edisnya? Kan gitu kan. Harus pertama si Edis diminta dulu keterangan. Nggak bisa ujuk-ujuk polisi memanggil aku duluan, nggak bisa. Oh, pidana bisa diwakilkan. Kau kira ini perdata? Memang aku bodoh-bodoh sekali, ya kan? Nah, oh data ini, data itu mana itu bagaimana? Mana buktinya itu punya BRI? Mana bisa ditunjukkannya itu punya BRI? Oh ada di belakangnya katanya. Mana? Itu mah semua bisa buat. Paham ya? Kalau ada BRI ada logo biru-biru terus ada petak gini ya. Itu pertama dan lain-lain. Lagian dia sudah mengaku kok 2024 udah disebar. Kembung nggak sih Edis kan? Nggak tahu dia apa yang terjadi. Pura-pura dirancangnya. Nah ini Edis mendesak-desak aku biar ke Barreskrim karena dia sudah ketakutan kawan. Kenapa ketakutan? Kalau sampai limit overstay, dia akan dipulangkan ke Indonesia. Ya, nanti ku bongkar ya, dia pembohong itu, penipu. Uang diambilnya karena memang harus beli cash katanya. Belum diizinkan dia pakai utang, kredit apa segala macamnya. Nah ini. Ini Edis. Gak usah kau sekolah Rut. Udah ketuaan jam 10 ketawa aja aku. Bahar Rudi takut ke Mabes Polri, ketawa lagi aku kan. Dia pingin aku tuh melaporkan dia ke Mabes Polri. Laporan itu nanti kawan, itu dibuat dia untuk wawancara ketika mau mendapat suaka. Tapi pengikutannya kan tolol. Justru mau melaporkan aku ke polisi. Dodong. Harusnya kalian bangga sebagai herder. Tuan kalian mau aku selamatkan. Kan itu lagi apanya. Dia memang ingin aku laporkan ke Barreskrim. Makanya aku bilang kepada Uclim, jangan kalian terpancing. Jangan laporkan Sob Katul Bekatul sama Edis. Karena mereka itu belum wawancara suakanya. Ini A1. Dari Amerika langsung telepon ke saya bahasa Inggris. Cuman saya hanya tahu, yes no, yes no. Aduh. Kalian lawan-lawan aku orang IT. Aku bilang, pergaulanku luas sejak dulu kala. Dari tahun 2008 kawan aku itu sudah pendebat nomor 1 di Indonesia. Tahu kalian pergaulanku? Orang MIT, lulusan MIT ada kawanku. Aduh. Tahu kalian? Gregorius Pansos Nie. Edis yang pansos sama aku. Kutunjukkan fotonya nanti. Malu kau deh. Aduh. Ada itu kan. Dia 2 orang di TikTok. Dr. Berton juga buat ketika mereka berteman katanya. Itu yang pansos sama aku. Aduh, inilah ini. Ini ya, junjunganmu yang tolol itu ini. Sekolah 2 kali tidak lulus. Kan aku bilang dia ini punya rencana jahat, agenda jahat. Kenapa saya berkata dia punya agenda jahat? Rekeningnya saya sudah dirancangnya bukan dari Lampung tapi dari Jogja. Itu yang dipakai ini. Ini kan pansos ini orang terkenal. Sang debater sini. Ini adik-adikkunya dulu nih nggak tahu diri nih, semaling kundang ini. Kacang lupa kada kulitnya. Dia minta terus sama aku, Bang, bantu dulu promosikan akunku. Ini kurang ajar ini. Nah ini. Paham kalian? Jadi kalau dibilang pansos, salah kalian, keliru. Yang pansos itu sama aku si Edis, dungu. Dia laku maki-maki pengikutnya, laporkan. Kuhadapi kalian. Ingat, ku buka nanti data donatur Edis, mewek kalian semua. Enteng kawan, enteng, sudahlah. Pergaulanku itu udah aku bilang, aduh, bukan kaleng-kaleng kawan, aduh, kalau kaleng-kaleng, iyalah bisa kalian. Oh, aku memetik ucapan seorang jenderal dulu ya. Oh, ini jenderal ya. Saya dapat dari TikTok ini ya. Nah ini, bukan TikTok ini. Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono, siapapun dia, jika dia menginjak-injak harga dirimu, selama kamu benar, sikat saja. Nah, ini yang kulakukan kawan. Selama aku benar, sikat. Harga diriku udah diinjak-injak si Edis kan. Nah, paham ya? Jadi oten-oten dungu, kepunyaan si Edis ya, oten dungu. Kalau punya aku yang cerdas-cerdas. Nggak ada yang dungu ya. Kalau pengikutku mah cerdas, nggak dungu kayak si Edis. Paham ya? Nah, jadi data apa yang bisa aku share lagi? Nanti tunggulah. Ya.
Bongkar semua live. Iya, aku bongkar nanti. Tenang. Kalian itu ditipu sedis. Dia belum dapat suaka. Maka untuk membeli sesuatu tidak boleh pakai kredit. Harus cash and carry. Maka disikatnya lah uang itu semua. 700 juta berapa itu. Kalau nggak salah aku udah dikirim kawan harga rumah di Los Angeles itu ya. Tidak ada yang dibawa berapa itu? Pokoknya atas 2 miliar. Nah ini kawan. Biar kalian paham. Kalian tuh dibodohi sedis. Pura-pura di sutungnya. Saya tidur beralaskan tikar. Alah, awak juga sering tidur beralaskan tikar. Ya, apa kalian sanggup? Saya meninggalkan Indonesia katanya. Untuk menyebarkan firman. Mana ada dia menyebarkan firman Tuhan? Dia meninggalkan Indonesia mau menyungucat. Saya menyebarkan firman Tuhan. Bom-bom menyebarkan firman Tuhan. Esra Soro nggak perlu lari tuh ke Amerika. Tahu kalian dibohongi sedis? Karena dia tahu kalian itu otaknya tidak lebih dari gorila. Jadi dibodohi dia lah. Dibuatnya lah sandalnya di fotonya. Dibuatnya kamarnya. Lihat lemari aja dari karena dia belum bisa membeli kawan. Bukan karena tidak punya uang, punya. Tapi peraturan di Amerika begitu. Aduh, dia belum bisa punya hak milik. Paham ya? Jadi nanti tipuan dia selanjutnya, biar apa tadi mau aku bukakan ya. Uang sudah dikurasnya ya. Kalian pokoknya dibodoh-bodohi lah. Karena kalian memang goblok. Ini. Ada seseorang yang ngancam saya juga. Ini. Jadi ngeri kan kawannya. Mereka mau menjarakan saya. Sebenarnya yang Pilatus siapa? Pilatus kan menangkapkan Yesus. Aku tidak pernah menangkapkan Yesus, orangnya menangkap aku. Hari ini, sempat ketangkap Edis gara-gara channelmu, kami terutama umat Kristen akan melakukan tindakan. Lihat saja. Ini orang ini ngancam saya ya, ini nomornya. Nanti kalian lihatlah di situ. Tapi nomornya kan titik. Kalau ada apa-apa dengan saya, cari orang ini namanya Hans Morang. Ya, dia sudah mengancam saya ya. Lihat katanya, dia membawa-bawa umat Kristen. Sudah lihat ya, Edis dan pengikutnya sudah terkontaminasi kadrun. Gaya-gaya Edis sekarang sudah gaya-gaya kadrun dan pengikutnya kan. Membawa-bawa nama umat. Padahal mana ada umat Kristen. Saya Kristen tidak ada tuh. Ini Kristen di rumah kami ini semua. Ini gaya-gaya Edis kawan. Sudah kayak kadrun. Karena dia kebanyakan mencium bau kencing onca. Terkontaminasi otaknya jadi rusak. Ya, itu nggak bohong-bohongan aku dia rusak otaknya sekarang. Gaya kadrun. Dia sudah dianggap dewa, nggak boleh dikritisi. Kayak Zuma itu kan, alah. Aduh. Culas ya sama donasi miliaran Edis betul. Edis tipu, jangan buat Edis tipu ya, Edis tipu. Adi, Rudi kenapa nggak habis-habis? Sudah, jangan luapkan emosi. Bagaimana aku tidak meluapkan? Mereka sudah mengancam aku, bukan satu. WA-nya banyak mengancam. Sementara penggemarku tak ada mengancam Sedis. Kalaupun ada yang mengancam itu bukan penggemarku. Tapi pihak yang dihujat-hujat dia. Ya. Paham nggak kalian? Apa yang sudah? Kan aku buat kata jenderal tadi kan. Kalau harga dirimu diinjak-injak, lawan kalau kau punya kebenaran. Aku punya kebenaran. Ku lawan. Mana ada ku takut? Ada. Edis bilang Rudi Yohanes adalah Yudas Iskariot Indonesia. Mereka yang Yudas Iskariot. Oh, mereka ahli Taurat dan Farisi. Kenapa mereka bersekongkol? Mau memenjarakan aku. Kan sama ahli Taurat Farisi kan ingin memenjarakan Yesus. Aduh. Ya, mana lagi? Oh, aku buka dulu nih ya. Ini melalui Facebook. Ya, ini. Kalian kira kawan dari mana ya? Dari sini aku buka. Biar jelas ya. Dia sudah kayak kadrun sekarang kawan. Bawa nama umat pengikutnya. Memang tolol. Aku bilang kan tidak berlebihan aku bilang tolol. Kalau tolol ya tolol. Pantang bagi sang debater takut ya. Seumur-umur aku tidak mau takut. Karena begitu aku takut. Perlawanan Kristen itu runtuh. Kalau Sedis bukan simbol perlawanan Kristen. Enggak. Kenapa bukan simbol? Dia lari ke luar negeri. Ya, di dalam negeri. Enggak perlu lari. Nah, ini ya. Kebukakan. Dia pakai nama Uclim biar dibilang dia apa? Menyamar.
Kau pasti senang dan bahagia kalau keluarga Edis TV dan para apologet yang berada di luar negeri dipersekusi dan dianiaya di Indonesia. Inilah yang dibangun si Edis. Edis berhasil membangun, kawan. Apa yang berhasil dibangun Edis? Bahwa si Edis membangun opini sehingga cuci otak ke banyak orang Indonesia bahwa sosok Islam itu adalah sosok yang suka menganiaya. Ngeri, kawan, kan? Ini yang harus kalian hati-hatikan. Sekarang sudah kalian terkontaminasi kan. Ibu tadi juga bilang kan kalau dia dibunuh, mana ada orang dibunuh di sini gara-gara apa mengapakan agama, menghujat. Paling di penjara. Waka-waka, emang siapa yang melakukan itu? Aku saja di Indonesia santai, ya. Kau santai di Indonesia, jangan munafik. Tidur nyenyak saja kau tidak bisa. Nyenyak kali tidur, aku tanya istriku. Cuman aku selalu bangun jam 4. Aduh, nyenyak kali istriku, kawan. Kalian lihat ketololan pengikut si Edis kan? Inilah yang ku bilang, Edis itu bukan menyebarkan Injil, tetapi bagaimana membangun narasi, cuci otak orang-orang Indonesia yang dungu, terutama oten-oten dungu, bahwa seolah-olah sosok Islam Indonesia itu kejam. Padahal sudah kujelaskan setiap aku dulu live dan berdebat, ya. Yang membuat kita ini damai sejahtera di Indonesia bukan karena agamanya, tapi karena di DNA semua Indonesia terdapatlah namanya budaya Nusantara. Jadi mau apapun agama orang di Indonesia ini, selagi budaya Nusantara ada di DNA-nya, Pancasila ada di DNA-nya, dia tidak akan berlaku seperti di Afghanistan itu. Tapi Edis membangun citra bahwa Islam Indonesia sudah sejelek itu. Kan berbahaya, aku bilang kan. Kalau memang Islam Indonesia sudah sejelek itu, mengapa Rudi Simamora tidak dibunuh? Hanya ditangkap, dikasih ke polisi. Mengapa MKC juga tidak dibunuh? Mengapa Yusuf Manubulu tidak dibunuh? Memang ini ku bilang bahaya. Paham kalian? Mengapa saya tidak dibunuh? Saya kemana-mana bertemu dengan mereka. Abang ini ya, kan pernah aku cerita. Aku ke toko musik, dilihat orang gini. Istrinya aku kulihat beli mic, aku main lihat barang. Tiba-tiba turun suaminya, jenggotan, botak. Disamperi aku kenal abang ini, tapi di mana ya? Lupa. Akhirnya, abang yang debat itu kan, buktinya nggak dipukulinya aku. Ku jawab, iya pak. Tapi itu kan di dalam dunia maya. Nggak dipukuli aku, kawan. Jumpa aku lagi di tempat kami di mall. Nggak dipukuli aku. Jadi Edis itu membangun citra yang mengerikan terhadap Islam Indonesia, Muslim Indonesia. Dan itu sudah masuk ke kepala oten-oten yang dungu. Yang kalian kira oten semua banyak dungu. Maka pernah nggak kalian dengar waktu tahun 2020 aku bilang apa? Andai kata Indonesia ini mayoritas Kristen, belum tentu tidak kejam. Perhatikan kalian baik-baik. Sifat orang Kristen itu bisa lebih kejam dari mereka. Jangan kalian bilang tidak. Aduh, di Indonesia ya. Ini bukti. Kalian aja merasa, enggak tuh ya. Ikan gurami, orang ini paling sok tahu. Memang tahu. Kan sudah kutunjukkan WA pengikut seri semua. Yang selalu mengatakan, seolah-olah kalau dia di Indonesia disembelih. Nggak ada itu. Kalau ditangkap, betul. Karena dia sudah menghina, menista. Kenapa takut? Katanya mau jadi laskar Kristus. Baca Wahyu 21 ayat 8. Yang masuk neraka itu salah satunya apa? Penakut. Berarti kalian pengikut penakut. Yang pengikut si penakut. Aduh. Jangan laporkan Edis. Biar Edis pulang ke betul. Ingat ya. Ini ku bilang sama kawan-kawan Muslim. Jangan terpancing kalian. Provokasi mereka untuk melaporkan. Tidak. Kalau kalian laporkan. Itu dibawa dia untuk wawancara dia. Untuk mendapat suaka. Dia sekarang kan sembunyi. Kerja nggak bisa. Ku dengar dari sana. Harus 6 bulan dia tidak melakukan aktivitas apa-apa setelah pengajuan. Dia tidak bisa membeli barang melalui kartu kredit atau apa. Harus cash. Makanya disikatnya semua uang dari Indonesia itu untuk hidup dia di sana. Yang di syutingnya kan yang kalian, untuk kalian apa? Biar simpati. Inilah tempat tidur saya. Yang di syutingnya coba kalian perhatikan, tak ada sih. Sementara kalau dia live di belakang AC, kan dungu. Dungu. Najis tertala. Dungu, tolol. Puas sekali aku, kawan. Aduh. Memang betul-betul dungu kalian.
Ya inilah dia tempat tidur saya. Oh tikar ini. Padahal di ruangan yang disyutingnya nggak ada AC. Sementara pas dia live ada AC di belakang. Jadi gini kawan, di syutingnya tempat tidur Pak Udin, itu tempat tidur Pak Udin. Dia nggak mau tidur di tempat tidur Pak Udin, hanya untuk apa namanya dia pencitraan. Ya ini kawan-kawan, ada itu kan mana apanya dia lupa, aku tunggu aku lihat dulu. Geli kali aku ketawa, memang dungu lah pengikut saya di sini. Gak bisa orang ini melihat apa ya? Aduh kalau aku teliti kali orangnya kawan, ya. Aduh, mana dia? Aku bingung ini. Ketawa aku lihat di syutingnya lah kan. Lihat saya tinggalkan Indonesia, saya tidur. Baru bilangnya gaji saya dulu 40 juta. Iyalah rentenir. Gajinya cepat lah naik. Aduh. Tukang apa koperasi ini kawan? Ya teman-teman sudah dengar ya, ngeri teman-teman, ngeri, sadis teman-teman ya. Jadi memang Edis ini sedang menyiasatkan supaya Indonesia chaos, supaya permohonan suakanya gampang. Seperti yang saya bilang, kalau lagi chaos gampang minta suaka, tapi kalau nggak susah teman-teman. Saya ambil contoh teman saya ya, teman saya itu pernah ngajuin suaka ke Amerika waktu dia lihat ada momen Indonesia 212. Dia Chinese ya dan Kristen, sehingga waktu itu dia lihat Indonesia ini lagi 212 dan itu dia jadikan momen untuk permohonan suaka sampai tahap interview teman-teman, udah sampai interview juga gitu. Jadi permohonannya diterima, dia dikasih tanggal untuk interview, dia datang interview. Dia tanggal interview terus dia sampaikan, saya tidak bisa lagi tinggal di Indonesia karena Indonesia chaos gitu kan. Lihat ini penuh semua gitu kan. Dia kasih nampak waktu demo 212 dan yang berikutnya gitu, yang penuh-penuh terus orang gitu kan. Lihat ini kondisinya begini gitu. Terus pemerintah Amerika bilang, loh dari kedutaan mereka yang di Indonesia aja bilang nggak ada masalah gitu. Aman kok. Buktinya aja Ahok jadi gubernur yang Chinese gitu. Dari mana chaosnya Indonesia? Dari mana situasinya sudah tidak kondusif gitu? Nah, jadi permohonan teman saya ditolak karena memang orang Amerika atau pemerintah Amerika tuh ya nggak bodoh gitu. Mereka juga ya mereka lah paling kencang informasi lah. Bisa dibilang gitu kan. Amerika itu kan paling banyak mata-mata di seluruh dunia. CIA-nya kerja. Informasi mereka tuh paling lengkap. Karena bagi negara makin banyak informasi ya makin bagus gitu. Yang menguasai informasi dia yang menguasai dunia. Amerika tahu semua yang terjadi. Jadi gagal permohonan dia. Gagal permohonan dia. Kalau pakai individual, apa alasan dia? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan orang tuanya jualan di Indonesia. Nggak ada masalah, aman-aman gitu. Dia bukan tokoh revolusi. Dia bukan tokoh yang melakukan sesuatu yang harus sampai ini ya, kabur ke luar negeri. Enggak, teman-teman. Enggak. Dan tentu saja hal ini berbeda dengan Saifuddin. Saifuddin dapat momentum. Dan ini memang harus kita akui, iya kecolongannya pemerintah kita. Pemerintah kita kecolongan. Kalau Saifuddin punya kasus, tentu saja pemerintah Amerika tahu. Karena viral, berita nasional di Indonesia. Betul nggak? Di Indonesia kan berita nasional. Mereka tinggal ngecek di Google, oh yang memberitakan Kompas, TV One, Detik News. Ya, berita-berita besar di Indonesia sudah memberitakan hal ini. Jadi ini valid. Bahwa Saifuddin kalau pulang Indonesia pasti ditangkap, dia dipersekusi dan sebagainya. Terus yang kedua yang memberitakan siapa lagi? Mahfud MD langsung, Menko Polhukam saat itu. Bayangkan seorang Menko Polhukam, seorang menteri sampai turun tangan ngurusin Saifuddin Ibrahim. Artinya ini kasus besar di Indonesia, kan gitu. Orang luar akan lihat loh, ini artinya tokoh yang sangat berdampak di Indonesia karena sampai Menko Polhukamnya turun tangan. Itu yang ditangkap oleh pemerintah Amerika, sehingga kenapa Saifuddin gampang dapat suakanya. Lebih gampang, bahkan bisa jadi pemerintah Amerika mempersiapkan dia untuk jadi ya agen juga gitu kan. Agen yang suatu saat bisa dia pakai untuk membuat Indonesia terjadi sesuatu, karena dianggap oh ini orang punya dampak, artinya ini orang punya pengaruh. Menko Polhukam yang ngomong soalnya. Betul nggak? Seperti itu, beda dengan Edis. Jadi memang pihak pemerintah kita dan kepolisian nampaknya belajar banyak dari kasus Saifuddin, sehingga yang nggak mau umumkan kalau si Edis ini DPO lah dan sebagainya. Tapi saya yakin teman-teman, polisi itu udah ngantungi kok data si Edis ini. Udah ada data Edis itu, cuman belum dibongkar, belum disampaikan, belum ditetapkan atau apapun lah itu. Dengan tujuan apa? Supaya visa Edis habis, dia pulang Indonesia. Karena visa dia kalau nggak salah setahun teman-teman. Menurut informasi yang kita dapat ya. Informasi A1 kita, Edis itu visanya setahun.
Seperti yang Wak Labu bilang gitu. Dan nanti Edis akan pulang. Tapi ya nggak seperti yang si Wak Labu bilang juga. Masih banyak pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh Edis. Jadi jangan kalian berpikir, oh nanti setelah setahun pulang dia bang ya gitu kan. Udah setahun pulang dia. Nggak seperti itu. Nggak segampang itu teman-teman. Jadi banyak hal ya. Banyak hal yang bisa membuat Edis itu istilahnya bisa memanjangkan waktunya di sana. Terus kalau Wak Labu bilang jangan laporkan Edis supaya jangan jadi berita nasional gitu. Ya betul. Untuk hal ini saya setuju dengan yang disampaikan Wak Labu. Tapi ada beberapa yang Wak Labu pun ya saya bilang biasalah ya. Orang nggak ngerti apapun, orang bodoh tapi sok ngomong gitu. Dia bilang kalau Edis ini pendatang ilegal sehingga dia tidak bisa bekerja. Kan dibilang seperti itu ya. Dia pendatang ilegal. Enggak teman-teman, Edis pendatang resmi. Tapi visa dia adalah visa wisatawan. Yang namanya visa wisatawan itu tidak boleh bekerja. Ya. Wisatawan nggak boleh bekerja. Kecuali dia punya yang namanya working holiday visa. Itu Australia yang buat ya. Amerika nggak tahu saya ada atau nggak. Tapi setahu saya itu Australia dan ada beberapa negara lain. Nah, namanya adalah working holiday visa. Nah, itu beda. Tapi kalau Edis ini visa wisatawan. Ini informasi yang kita dapat. Oke? Jadi Edis nggak boleh bekerja. Kalau dia bekerja, pekerjaannya itu yang ilegal. Edis di Amerika itu legal selama visanya masih berlaku, dianya legal. Tapi kalau dia bekerja itu jadi ilegal, pekerjaannya itu yang jadi ilegal. Ya, itu bisa kena, dianya bisa kena, yang mempekerjakan dia bisa kena. Dendanya itu ngeri, gede. Orang Amerika nggak suka yang begituan. Itulah kenapa kadang-kadang masih ada juga yang mempekerjakan orang seperti itu, tapi di belakang biasa, di gudang atau di bawah tanah atau di mana lah yang istilahnya ya pintar-pintaran lah. Terus dibilang bahwa Edis itu belum bisa beli rumah karena kewarganegaranya. Inilah bodohnya Wak Labu gitu ya. Jadi siapa yang bilang hanya orang Amerika yang boleh beli rumah di Amerika? Ini dari mana pernyataan ini? Aku pun bingung gitu ya. Siapa bilang gitu? Kamu orang Indonesia mau beli rumah di Amerika juga boleh. Berapa banyak orang kaya Indonesia punya rumah di Amerika? Silahkan dicek itu Sultan Indonesia. Berapa banyak yang punya usaha dan rumah di Amerika, punya properti di Amerika. Amerika oke-oke saja gitu. Kan kamu datang bawa duit. Yang dia nggak suka, kamu datang kerja. Kenapa? Karena orang lokalnya, orang Amerika sendiri juga banyak yang jadi pengangguran. Mereka aja kurang gitu untuk warganya. Ngapain juga nambahin kamu? Tapi kalau kamu datang investasi, beli usaha di situ, beli pabrik di situ, beli rumah, itu boleh. Tapi tentu saja ada batas minimumnya. Sama kayak Indonesia gitu. Orang luar, orang asing mau beli properti Indonesia boleh. Tapi tentu saja, ya janganlah kamu belinya yang rumah rakyat, rumah subsidi, itu nggak bisa. Ataupun kamu buka usaha yang kecil-kecil, ya janganlah. Kalau mau buka pabrik, buka usaha yang besar, itu boleh. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi Rudy Yohanes ini pun kadang, ya blow on juga ya. Ya namanya, apa ya, nggak tahu apa-apa nih tentang luar negeri. Terus, kalau Edi sendiri, kita lihat dari nominal yang sudah dia kumpulkan. Itu jumlah yang lumayan besar, teman-teman. Even di Amerika sekalipun. Jadi ya banyak yang bisa dia lakukan. Kalau nggak bisa beli kota, ya dia bisa beli pinggiran. Tapi kan Edis nggak mau di pinggiran, betul nggak? Uang dia sudah cukup untuk dia pindah ke state yang lebih murah. Ada South Dakota, North Dakota, ya, Tennessee, itu kan murah. Ya, bahkan di Maryland juga masih oke lah, ada beberapa daerahnya. Tapi kan Edis nggak mau. Dia masih mengupayakan. Jadi banyak opsi yang terbuka untuk Edis, dan menurut saya, dia di posisi yang sebenarnya ya mau dibilang susah enggak lah, 70% sudah berhasil lah dia. Kalau hitungannya, 70% sudah berhasil. Kemungkinan dia untuk pulang sangat kecil, teman-teman. Kalaupun Amerika dia nggak bisa dapat, dia masih bisa ke negara lain, masih banyak pilihan negara lain gitu kan. Mana tahu dia join Paul Jang gitu di Belanda. Bisa jadi kan? Oke, Indonesia nggak bisa join sama Paul Jang di Belanda. Atau ke negara lain gitu. Masih banyak opsi-opsi yang terbuka untuk dia, teman-teman. Nggak segampang itu. Jadi memang apa ya, kamu kalau terkantung-kantung, tidak ada kewarganegaraan, tapi selama kamu punya uang, itu enak. Yang nggak enak itu udah nggak punya kewarganegaraan, ya terkantung-kantung di luar, nggak punya uang, itu yang susah. Edis punya uang, punya pendukung. Dia masih punya pendukung yang setiap bulan tuh jadi tambang emasnya. Dia masih punya TikToknya yang jadi tambang emas. Betul nggak? Itu kan tambang emas dia. Di mana usaha bisa ratusan sampai miliaran sebulan? Dengan modal cuap-cuap seperti Edis. Ngalahin motivator, teman-teman. Betul nggak? Dalam 10 bulan, dia ngumpulin 7 miliar.
Artinya 1 bulan 700 juta. Kalau menurut Walabu 6,3 miliar. Oke lah 6,3. 630 juta sebulan. Ngalahin motivator hebat nggak dia? Ngalahin teman-teman. Kalian kalau tanya motivator-motivator yang hebat di Indonesia, Tung Desum atau siapapun lah, Andri Wongsu atau siapapun, mereka dapat duit itu ya dari jualan buku. Betul nggak? Usaha mereka yang dia miliki, dia ngomong tetap ngomong, tujuannya apa? Relasi. Jadi motivator diundang mana-mana kan bangun relasi. Tapi gaji dia ngomong, ya nggak sebanyak Edis ini. Nggak sebanyak Edis. Edis lebih banyak tuh gajinya. Bahkan udah ngalahin pendeta-pendeta yang lain gitu. Betul nggak? Nggak semua pendeta aja bisa dapat 630 juta sebulan. Nggak semua. Paling hanya kelas-kelas yang raksasa-raksasa gitu. Itu yang terjadi teman-teman ya. Nah, jadi ya Walabu nih kadang-kadang informasinya ya kalau dari orang luar bagus. Tapi kalau yang dia olah, entah kenapa selalu ngaco. Karena dia kurang informasi dan kurang inilah, wawasannya kurang ya. Jadi wawasannya doang yang kurang. Dan sekali lagi, Edis ya kalau dia koar-koar, dia berkorban, jadi hidup susah di luar negeri, hanya demi pemberitaan Yesus, ya benar itu bohong. Ya benarnya bohong gitu. Bukan benar dia melakukan itu, tapi benar bohongnya. Karena Edis itu menghujat. Kalau memberitakan Kristen ya di Indonesia juga bisa, nggak ada masalah kok. Negara kita negara yang aman, tentram, pendeta-pendeta aman kok. Oke, itu yang teman-teman harus tahu. Dan sekali lagi, Edis Cikilul ini kan, ya memang lagi pengen Indonesia chaos. Pengen banget Indonesia chaos dengan tujuan apa? Ya supaya, ya ini, gampang dapat visanya. Dan kita bisa lihat bahwa pendukung-pendukung Edis ini mulai bersuara ya, ingin melaporkan Walabu, ya, karena dugaan penggelapan dana donasi Rudi Simamora. Apalagi Rudi Simamora memang lebih condong ke Edis karena ada tawaran untuk Rudi Simamora setelah keluar dari penjara, kabur ke Amerika. Untuk orang seperti Rudi Simamora, mimpi bisa tinggal di Amerika kan. Suatu mimpi yang jadi kenyataan, pasti dia sambut. Orang, halo, mohon maaf ya, orang kelas kayak gitu bisa ke Amerika ya pasti senang gitu. Senang banget. Dan pasti dia ambil. Nah ini yang kita harus nunggu, harus lihat. Dan tentu saja Edis ya mengatakan dia siap membawa Rudi Simamora ke Amerika, tapi dengan barter dia harus memberikan kuasa melaporkan Rudi Yohanes, melaporkan Rudi Walabu ini. Ini kita tunggu nih perseturuan Polikarpus ini. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini tentunya. Makasih buat semuanya. Kita tunggu perkembangan perseturuan ini selanjutnya. Sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.